Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Gary Ferdiansyah dari SMA Negeri 3 Ciamis. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Bisnis dan Pemasaran. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dengan materi laporan kegiatan usaha pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Video ini ditujukan untuk ujian kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu lagi sama kalian. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Tias. Oke, silahkan Tias. Silahkan Tias, Bro. Kita belajar apa ini kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kalian bisa kumpul lebih lengkap. Di sini ada berapa orang? 4, 3, 4, 3, 14 orang. Betul nggak? Bapak salah itu nggak? 4, 3, 3. Oke, 14 orang. Kalian seharusnya ada 24 bukan? Siapa aja yang nggak ada? Yang tidak hadir? Dinda sakit, Lucy dispen. Lalu siapa? Riko sakit. Yang penting kalian yang di sini bisa hadir dengan kondisi yang ceria, semangat, dan tetap antusias untuk selalu belajar setiap saatnya ya. Di pertemuan sebelumnya kalian juga pernah membahas terkait break-even point, terkait media promosi, terkait proses produksinya. Nah, ini udah di tahap akhir nih, laporan kegiatan usaha. Tapi sebelum itu, Bapak mau nanya-nanya dulu nih seputar kegiatan kalian sehari-hari. Kalau dalam kegiatan ekstrakurikuler, itu biasanya kalau ada kegiatan, itu suka ada laporan nggak di akhirnya? Ada. Bapak nanya ke Arlin dulu deh, selaku mantan ketua OSIS ya, yang sudah demisioner. Nah, Arlin, kalau laporan itu kira-kira kenapa harus bikin laporan, Arlin? Kalau di OSIS kan ada yang PJ, Iya. kayak tentang jawaban, berarti udah ngeluarin apa aja, semua yang diulangi dari sanain itu sesuai apa enggak pas kita udah ngelakuinnya. Jadi yang PJ-nya teh apa ya, sebagai bukti bahwa kita teh yang bisa mengikuti rancangan dari awal sampai akhir atau enggaknya. Oke, siap. Terima kasih Arlin, beri tepuk tangan dulu untuk Arlin ya. Tadi Arlin selaku yang dahulunya menjadi atau menjabat ketua OSIS melakukan atau membuat sebuah laporan pertanggungjawaban yang dimana isinya tuh berkaitan dengan pertanggungjawaban apakah rencana yang digagas di awal itu apakah semuanya terlaksana atau tidak, atau anggaran yang keluar itu apakah untuk apa aja, atau kegiatan-kegiatan apa aja kayak gitu ya. Nah, itu semuanya tuh dibahas di laporan. Kalau ngebikin laporan gimana, Arlin? Kalau tidak bikin laporan gitu. Nanti kayak bakal apa ya, dari segi evaluasinya mungkin kayak udah merata, kayak bisa aja yang pengen awal teh misal nargetin segini jadi lebih dari itu gitu. Kalau nggak dibikin laporannya kan udah ketahuan. Iya, jadi kalau tidak bikin laporan itu tidak akan ketahuan tuh yang di mana kurangnya, di mana bagusnya, atau yang harus diperbaikinya di mana. Nah, seperti itu ya. Berarti Arlin selaku yang pernah membuat sebuah laporan, walaupun bukan laporan kegiatan usaha, itu juga sama-sama laporan yang dibuat di akhir suatu periode kegiatan. Itu juga ada manfaatnya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang di pembelajaran hari ini itu ada sangkut pautnya sama tadi kegiatan kayak tadi, membuat sebuah laporan. Kalau tadi Arlin itu membuat sebuah laporan pertanggungjawaban di dalam ekskul atau organisasi OSIS ya. Nah, sekarang kita akan membahasnya itu terkait kegiatan usaha, yang dimana di usaha pun itu sama-sama ada laporan. Kalau di sana ada laporan pertanggungjawaban, di sini juga harus ada yang dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah salah satunya terkait uang. Nah, selain uang juga masih ada banyak hal lainnya. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini.
Tujuan pembelajaran kita hari ini mencakup 4 aspek ini. Mulai dari pengertian dan manfaatnya, jadi kalian harus tahu dulu nih, pengertian dan manfaat penyusunan laporan kegiatan usaha itu apa. Nah itu kurang lebih tadi Arlin sudah mengungkapkan, itu udah mengarah ke sana. Manfaatnya apa, tadi seperti apa laporan itu, udah dibahas ya. Selanjutnya menganalisis laporan kegiatan usaha. Nah di sana juga nanti Arlin dan teman-temannya semuanya, kalian setiap kelompoknya nanti menganalisis laporan kegiatan usaha kalian. Sebelumnya kalian kan udah membuat, udah menentukan harga jualnya, modalnya berapa udah ketahuan, harga jualnya berapa, terus harus berapa yang balik modal supaya balik modal gitu, supaya penjualannya itu menutupi modal itu berapa, itu udah dihitung sebelumnya. Nah di pertemuan yang sebelumnya lagi kalian menjual produk tersebut, dan alhamdulillah kalau ngelihat dari datanya mayoritas bisa mencapai BEP ya. Nanti kita lihat lebih detailnya dalam kegiatan ini. Di sini ada sebuah video. Kalian simak poin-poin penting apa saja yang ada dalam video tersebut ya. Nanti kita kaitkan dengan kegiatan usaha tentang laporan. Ini isinya kontennya tentang evaluasi diri, tentang diri kita. Ada manfaatnya baik diri kalian ataupun untuk kegiatan usaha. Kita sambungkan nanti ya. Silakan simak baik-baik. Oke, jadi gue akan memulai video ini dengan beberapa pertanyaan. Sekarang Bapak mau bertanya ke kalian. Tapi kalau sebelumnya kita mengundi orangnya itu menggunakan kertas. Sekarang kita undinya pakai spinner ya. Tadi di video-video itu, sambil nunggu ini ya, di video tersebut ada beberapa poin penting. Pertanyaannya, apa yang menjadi poin penting dari video tersebut? Karena ini lama, silakan. Ada yang mau nggak? Saya. Boleh Pandu, silakan Pandu. Gimana? Apa yang menurut Pandu menjadi poin penting dari video singkat tadi? Dari Pandu tadi ada tujuan hidup. Sekarang dari Eka mau menambahkan. Silakan Eka. Oke, supaya tahu tujuan hidup kita harus melakukan refleksi diri. Oke, terima kasih Eka. Beri tepuk tangan untuk Eka ya. Pertama, tadi udah disinggung oleh Pandu ya. Jadi hal yang perlu kita anggap penting di situ adalah tujuan hidupnya ya. Kita harus mempunyai tujuan hidup dalam hidup ini. Kalian ketika hidup sebagai siswa, tujuan kalian menjadi sebagai siswa itu mau ngapain? Terus tujuan hidup jangka panjangnya itu mau apa? Jangan sampai kalian saat ini itu belum punya tujuan hidup. Terus jangan sampai juga kalian proses yang kalian jalani sekarang itu tidak terarah, artinya belum ada tujuan, belum tahu ini tuh kalian belajar di sekolah tuh mau apa, untuk apa, kenapa kita harus belajar ini, kenapa kita harus berpikir seperti ini, kenapa kita harus belajar berbicara, itu belum tahu untuk apa. Nah kalian jangan sampai belum tahu. Terus juga jangan sampai kalian tidak mengenali diri kalian. Setiap orang itu punya minat dan bakatnya, punya potensinya masing-masing. Ada yang bisa di bidang olahraga, bidang teknologi, bidang seni, bidang apa lagi ya, banyak lah pokoknya. Setiap orang itu punya bakatnya masing-masing. Nah kalian harus bisa mengenali diri kalian sendiri. Kalian sering-sering mengevaluasi diri kalian, kalian punya bakat apa, kemampuan apa. Nah itu jadikan sebagai hal yang menonjol di diri kalian, ya, sebagai unggulan diri kalian. Supaya nanti di masa depan kalian bisa menjadi seseorang yang memang sesuai gitu, sesuai dengan diri kaliannya. Jangan sampai kalian di masa depan malah belum tahu mau ngapain, belum tahu harus bagaimana, dan takutnya kalian malah tetap menjadi membebani orang tua kalian. Ya jangan sampai seperti itu. Diharapkan Bapak dengan belajar pelajaran kewirausahaan ini dan pelajaran-pelajaran lainnya, kalian diharapkan menjadi seseorang yang lebih baik lagi nanti di masa depan. Itu ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Eka, merefleksi diri. Supaya kita bisa melakukan itu semua, kita harus refleksi diri. Seperti itu ya, supaya kita mengenal diri kita, supaya kita bisa mengarahkan proses kegiatan kita sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kita harus sering-sering refleksi diri. Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, yang dimana setiap harinya kita harus bisa menjadi seseorang pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apa kaitan poin penting video tersebut terhadap bisnis? Bapak sekarang mau spin, coba ya. Coba kita spin, siapa yang muncul? Oke, Arlin ya. Arlin.
Arlin, tadi udah ditanya di awal, sekarang ditanya lagi, tidak apa-apa ya. Pertanyaannya yang ini tadi, apa kaitan poin penting video tersebut terhadap bisnis? Apa kaitan pentingnya? Kaitan sama bisnis apa coba? Bisnis. Tadi poin pentingnya ini, kaitannya sama bisnis itu apa? Bisa jadi dari refleksi diri, cuma harus mulai dari sendiri dulu. Ya. Nah, siapa tahu bapak itu di bidang kayak bisnis perusahaan itu, biar ada tujuan itu, biar biar nggak monoton gitu. Jadi bisa kayak ada kemampuan untuk kemampuan yang bisa diusahakan di dalam bisnis. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Arlin ya. Kita tampung dulu semua masukannya ya. Tadi Arlin, kita harus merefleksi diri supaya bisa mewujudkan apa yang kita miliki menjadi suatu bisnis. Itu bisa ya, seperti itu bisa. Bakat yang kita miliki dijadikan suatu bisnis bisa. Ada yang mau lebih mengarahkan ke arah yang Bapak harapkan? Coba. Oke, Eka dulu, Pandu dulu. Oke, silakan. Jadi kan poin pentingnya tuh yang pertama kan ada tujuan dulu. Mungkin kalau di bisnis tujuan kita berbisnis itu untuk apa? Bisa Oke. untuk meningkatkan ekonomi, ekonomi pribadi atau ekonomi di sekitar. Ya. Bisa ada refleksi diri. Ya. Refleksi diri dan sampai untuk agar mau kekurangan dan kelebihan dari usaha yang kita ambil. Iya, sip, benar ya. Dari Pandu gimana? Beri tepuk tangan dulu untuk Eka ya. Terima kasih Eka. Itu udah mengarah ke jawaban yang tepat. Dari Pandu gimana? Kurang lebih sama sih. Dalam berbisnis kita harus memiliki tujuannya itu harus jelas, dan prosesnya juga harus jelas. Udah gitu. Oke, terima kasih untuk Pandu. Beri tepuk tangan. Ke semuanya itu jawabannya udah mengarah ke yang tepat ya. Jadi jawaban dari apa kaitan poin penting dari video tersebut terhadap bisnis. Jadi di dalam suatu bisnis itu nggak cuma kayak diri kita tadi refleksi diri ya. Di dalam bisnis pun kita harus punya tujuannya. Jangan sampai kita berbisnis itu belum ada tujuannya, mau ke arah mana bisnis ini berjalan gitu. Jangan sampai kita berbisnis tahun sekarang kayak gini, 20 tahun ke depan masih kayak gitu. Nah, itu nggak punya tujuan itu. Prosesnya tidak mencapai tujuan. Kita berjualannya hanya, yang penting laku aja, yang penting laku terjual, yang penting dapat untung sekarang. Nah, kalau dalam bisnis yang bagus itu, kita punya tujuan yang panjangnya. Mengembangkan usahanya itu mau seperti apa? Kita mau berkembang ke arah mana gitu. Jangan sampai usaha yang kita jalankan itu diam di tempat ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara sebuah usaha bisa bertahan lama? Kita spin lagi ya. Siapa yang keluar? Kalau yang udah keluar nggak akan keluar lagi nih. Apa? Ya udah, Pandu. Oke, Pandu udah sering aktif ya dari tadi ya. Tapi silakan Pandu untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut saya sebuah usaha bisa bertahan lama dengan cara mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Ya. Ada lagi? Apalagi ya? Intinya harus bisa improve, Pak. Improve. Setiap saat gitu. Oke, improve setiap saat. Terima kasih Pandu ya, beri tepuk tangan. Oke, masukan-masukannya, jawaban-jawabannya itu udah tepat banget ya. Jadi bagaimana cara sebuah usaha bisa bertahan lama? Itu dengan cara improvisasi. Karena setiap zaman itu selalu berubah-ubah ya. Keinginan konsumen itu selalu berubah-ubah. Kalian pun sama dalam menjalani hidup kalian. Kalian ketika saat ini mungkin kondisinya kayak gini. Nanti di masa depan itu kondisinya bakal beda lagi. Persaingan akan beda lagi. Kalian dalam mencari kerja, membuka sebuah bisnis juga sama. Itu kondisinya beda-beda. Kalian harus bisa bersaing sama mereka. Kalian harus mengimprovisasi diri kalian. Kalau kalian diem aja, kalian akan tergerus oleh persaingan.
Gitu. Kalian lama-kelamaan nggak akan bertahan lama. Pasti tenggelam, kalah oleh orang lain. Kayak gitu. Bisnis pun sama kayak gitu ya. Jadi Bapak harapkan dari pembelajaran ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih ya Pandu. Masih ada pertanyaan lagi? Kita spin dulu. Siapa yang keluar? Lapisnya nggak ada ya? Ya udah lagi. Yani ya, oke. Yani siap. Yani pertanyaannya. Tadi sebentar sebelum ke pertanyaannya. Tadi kita sudah membahas terkait pentingnya kita melakukan refleksi dan evaluasi ya, baik di diri kita ataupun di dalam bisnis supaya bisnis tersebut bertahan lama. Nah, menurut Yani, apa manfaat dari membuat laporan kegiatan usaha? Untuk usaha aja. Makin berkembang. Kenapa bisa berkembang ya nih? Karena dengan adanya laporan kegiatan bisa lebih memperbaiki hasil. Oke, memperbaiki yang udah terjadi gitu. Ada yang kurang-kurang kita perbaiki sehingga di kemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Ada lagi? Oke, terima kasih Yani. Boleh tepuk tangan ya. Jadi manfaat membuat sebuah laporan kegiatan usaha ini merupakan salah satu wujud dari refleksi di dalam suatu usaha ya. Kita mengevaluasi itu dalam suatu usaha bentuknya laporan kegiatan usaha. Oke, nah ini pertanyaan untuk semuanya. Ini untuk semuanya. Bagaimana cara membuat laporan kegiatan usaha? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan bahas dalam ini nih. Kita akan duduk per kelompok. Ini udah per kelompok? Udah, oke. Kita akan duduk per kelompok dan kita akan membahas ini semua melalui LKPD ini. Seperti yang tadi di awal Bapak sampaikan, kalian hari ini akan membuat sebuah laporan kegiatan sederhana ya. Sederhana artinya nggak selengkap yang tadi Bapak jelaskan. Memuat tujuan dan seterusnya. Nah, ini hanya sederhana sesuai dengan hal yang kalian lakukan di pertemuan sebelumnya, yaitu kalian menjual produk ya. Kalian tinggal menyantumkan hasil dari penjualan kalian di dalam laporan ini. Ada formatnya.
Siapa yang mau terlebih dahulu? Boleh, silahkan. Kelompok 1 dari kelompok Eka dulu. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillah, keempat-empatnya sudah presentasi dan sudah memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Yang dimana hasil dari penjualan kalian ini semuanya itu sudah bisa memenuhi atau bisa menutupi biaya produksinya atau modalnya ya. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan suatu keuntungan. Nah, ini adalah salah satu bentuk sederhana dari laporan kegiatan usaha. Dari sini kalian bisa melihat berapa keuntungan kalian. Dari kinerja anggota kalian nih, siapa yang bisa menjual paling banyak itu kelihatan. Kalian bisa saling.
ya. Icep, tadi kita dari awal sampai akhir sudah mengerjakan tugas kelompoknya ya. Tahapan apa aja yang dibahas dalam kegiatan kelompok tadi, Cep? Ada hal apa saja yang dibahas dalam laporan tersebut? Kegiatan usahanya, terus ketenaga kerjaannya, bidang penjualan, lalu bidang keuangan. Oke, terima kasih Ice. Beri tepuk tangan untuk Ice. Sekali lagi. Terima kasih jawabannya ya. Jadi di dalam suatu usaha itu penting adanya suatu evaluasi. Sama kayak diri kalian sendiri. Kalian setiap harinya itu penting sekali melakukan sebuah evaluasi. Kalau dalam suatu evaluasi itu wujudnya bisa diwujudkan sebagai laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha itu sebagai bentuk dari evaluasi si pemilik usaha terhadap bisnisnya. Jadi dari situ dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Apakah harus dikembangkan nggak bisnisnya, atau harus dikurangi nggak jumlah karyawannya? Dah, perhatikan dulu. Ternyata kalian dari segi kemampuan pun itu udah bagus ya. Ada yang bisa menjawab semuanya dengan benar. Dan mayoritas juga bisa menjawab dengan benar ya. Walaupun ada beberapa di antara kalian yang masih belum bisa ya. Tapi setidaknya alhamdulillah pembelajaran hari ini semuanya sudah terlaksana. Dan kegiatan kelompok dari awal sampai akhir juga sudah terlaksana. Dan tadi kita sudah menyimpulkan juga ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mulai PAS ya. Jadi kalian, ini pertemuan kita terakhir di semester ini. Semoga semua yang Bapak sampaikan selama 1 semester ini bisa kalian pahami. Dan kalaupun tidak pahami nanti kita bisa sharing-sharing melalui WhatsApp aja ya. Segitu aja untuk hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sehabis ini masih ada pelajaran fisika ya. Silakan kembali ke kelasnya dan tertib aja ya. Kalian belum istirahat, silakan istirahat sehabis ini. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam belajarnya. Jangan lupa kalau pulang kalian jangan hujan-hujanan. Sekarang udah hujannya deras terus. Hati-hati di jalan ya. Sekian dari Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, simpan aja di situ. Jangan sampai ada ketinggalan ya. Silakan kalian kembali ke kelas.
HP jangan sampai ada yang tertinggal.